Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana Minang TV yang ada di Kota Batam maupun yang ada di luar Kota Batam. Pagi hari ini saya ditemani oleh saudara saya yang ganteng, Yose ya. Hari ini saya bersama Yose karena host kita satu lagi Pak Safril lagi berhalangan. Jadi kami di sini bersama kru Minang TV akan meliput apa sih yang akan kita liput hari ini saya? Penggalangan dana Penggalangan dana dari komunitas Minang ya, komunitas Minang yang ada di Kota Batam, anak rantau Minang Pasaman untuk korban bencana Pasaman ya. Iya. Nah, kali ini kami berada di lampu merah Sungai Panas di Glael. Itu kita akan meliput dulu dari Rangmudo Pasaman dan kerjasama dengan Damas Raya kalau kita tidak salah ya saya. Nah, Dunsana Minang TV jangan lupa ikuti kami terus liputan kami pada hari ini karena kita tidak hanya akan meliput di sini. Jadi ada beberapa titik yang akan kita kunjungi, yang mana nanti ada ke Gema Minang Batam Kota ya. Kemudian ada Gema Minang Sungai Beduk. Kemudian IKSB Sagulung. Banyak nanti yang akan kita liput bagaimana kompaknya dan solidnya perantau-perantau Minang yang ada di Kota Batam menunjukkan kepedulian mereka. Dan kita juga 2 hari kemarin Minggu dengan Senin ya saya, perantau Minang juga sudah mengumpulkan dana dan juga sudah diserahkan kepada IKSB Kota Batam. Nah, Dunsana Minang TV jangan lupa ikuti kami terus. Suara Minang TV, suara orang awak. suara orang awak. Oke. Kita akan berjalan mencari Dunsana kita yang lagi tagak di lampu. Yang lagi tagak di lampu merah. Kita langsung wawancara ke titik mereka berdiri. Alhamdulillah cuaca di Batam bersahabat. Cuaca bersahabat, panas sebentar lagi panas terik. Nah, itu kayaknya rampas Rangmudo Pasaman. Assalamualaikum. Ya saya, kita bersama Ketua Rampas ya. Suara Minang TV kembali lagi meliput kegiatan yang dilakukan oleh Rangmudo Pasaman ya. Rangmudo Rizkal, Ya, Rizkal. Rizkal, ya. Nah, Ketua Rangmudo Pasaman. Nah, Ketua, pagi hari Iko yang turun di Siko Rangmudo Pasaman atau banyak dengan komunitas lain? Terutama yang dari Rangmudo Pasaman juga dibantu oleh komunitas ektisi dari komunitas Bandung Kota Batam. Komunitas Bandung Kota Batam. Wow, dan sana tidak hanya orang Minang loh, tidak hanya, jadi komunitas Bandung, Iya. Komunitas Bandung Kota Batam juga ikut bersinergi dengan Rangmudo Pasaman. Rizkal, ikolah hari yang kabarah. Dari yang ketiga. Hari yang ketiga ya. Dulu Patang Minggu Senin. Iya. Nah, hari kini Kamis ya. Iya. Nah, rencananya berapa hari mau melakukan penggalangan dana? Sampai tanggal 23. Ya. 23. Karena kalau nggak salah surat izin dari Dinsos itu sampai tanggal 14 ya. 14 iya. Maret. Nah, sampai tanggal 14 Ya, Maret. nanti mungkin kita sesuaikan dengan surat izinnya. Hari itu banyak anggota yang turun. Untuk pagi itu alhamdulillah adalah sekitar 15 orang, tapi masih banyak yang mau pergi ke sini, masih di Masih perjalanan. banyak. Dunsana Minang TV karena jadi berapa titik? 1, 2 situ?
Ya, dua. Untuk pagi ini baru 2 titik. Ya, nanti mudah-mudahan kawan-kawan yang lain datang kita isi 4 titik. Ah, Dan juga nanti untuk di simpang Baloi nanti bisa kita isi. balai. Ya. Kayak Primol? Ke Primo tidak kita isi karena mungkin ada yang ormas lain juga. Oh iya. Kalau komunitas boleh disorot dulu ini dari kawan. Putar, putar. Bapak, boleh kami lihat dulu spanduknya? Nah, peduli bencana alam gempa bumi dan tanah longsor Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Pak Ketua, bagaimana kondisi terakhir dari Pasaman? Yang kondisi terakhir? Kondisi terakhir di Pasaman sekarang masih di masyarakatnya masih tetap di ruang di tempat pengungsian. Pengungsian. Karena kenapa aktivitas gunung yang di sana itu tetap tanahnya tetap turun terus, belum ada belum berhenti gitu. Jadi masih tetap Tapi turun. gempa Jadi, masih ada. gempa masih ada, gempa kecil-kecil ya dengan 4 skala Richter masih ada kecil-kecil. Oh, berarti masyarakat di situ masih di pengungsian Masih ya? di pengungsian dan juga di Pasaman itu butuh ya alat-alat pengobatan yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang di sana itu, karena di tempat pengungsian itu kan kadang cuaca juga nggak menentu di sana, kadang hujan, kadang-kadang malam-malam pun hujan kan, ya juga kasihan juga masyarakat yang ada di sana gitu. Ya. Dan sana Minang TV, jadi kondisi terakhir di Pasaman itu masih banyak gempa susulan ya, gempa susulan. Jadi masih longsornya masih tanahnya masih turun. Jadi ayo di sana Minang TV atau komunitas Minang yang lainnya, ayo mari sama-sama kita bahu membahu ya, bantu membantu dengan bencana yang menimpa Pasaman. Boleh disorot dulu dan sana kita dari komunitas Bandung ya, bersama Orang Muda Pasaman. Juga komunitas Bandung ini Bu juga turun langsung, ketuanya turun di sana. Komunitas Bandung ketuanya langsung ya. Ketua umumnya langsung turun pegang kota. Nah, komunitas Bandung saja ketuanya langsung turun. Ayo bersama Minang, orang Minang yang ada di Kota Batam, kita kumpulkan bantuan sebanyak-banyaknya ya. Tapi sampai kini kita masih nerimanya dalam bentuk PT saja kan? Kalau bentuk pakaian bekas yang layak pakai kita juga. Pakaian bekas juga. Iya, pakaian bekas juga. Jadi dikumpul di mana? Di sekretariat Pasaman. Di mana tuh? Di Sagulung. Nah, dan sana Minang TV yang mau menyumbangkan baju bekas yang masih layak pakai pastinya ya, yang masih bagus, pakaian mungkin entah apa yang mau disumbangkan, pokoknya apapun itu boleh disumbangkan, dikumpulkan ke sekretariatnya Pasaman yang beralamat di Perumnas Sagulung. Perumnas Sagulung. Ya. Di Perumnas Sagulung Batu Aji ya. Ya. Nah, boleh diantar langsung ya? Boleh diantar ya, langsung? boleh diantar langsung. Kalau kapasitasnya banyak, mungkin dihubungi saya sebagai ketua sebagai ketua Orang Muda Pasaman. Saya jemput. Gitu, Nah, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin menyumbangkan pakaian layak pakai, kemudian tidak bisa mantan, boleh menghubungi ketua Orang Muda Pasaman, itu akan dijapik ke rumahnya gitu. Jadi apapun yang bisa kita sumbangkan kita terima gitu. Di sebelah situ ada satu titik itu dikomandoi oleh ketua komunitas Bandung. Nah, yang di sebelah situ. Jadi pagi kok masih 2 titik karena masih banyak yang belum hadir, jadi masih mengambil 2 titik. Kalau patang dana yang terkumpul sebanyak lebih kurang 14 juta ya. Nah, 2 hari patang itu kerjasama dari Indonesia Peduli dengan Perantau Sumbar dengan Orang Muda Pasaman itu sudah mengumpulkan sebesar lebih kurang 14 juta ya, 14 juta, dan itu sudah diserahkan ke IKSB Kota Batam.
dihimbau kepada orang muda Pasaman yang pastinya ya, anak muda Pasaman yang pastinya yang ada di Kota Batam. Yang alun kenal mungkin banyak ya, banyak mungkin yang alun tergabung dengan komunitas orang muda Pasaman. Boleh datang ke Lampu Merah Glael ya. Nah, ada Ketua Rizkal. Kalau nggak kenal, beko kenalan dulu. Kalau nggak kenal, kenalan dulu. Ataupun masyarakat Pasaman yang ingin bergabung, silakan datang. Ataupun anak muda yang bukan dari Pasaman pun pokoknya yang ingin bergabung, turun ke jalan, boleh datang ke Lampu Merah Sungai Panas. Kalau banyak beko bisa dibuka di Keprimol, di titik-titik yang lain ya, di Baloi. Nah, Sebenarnya makin banyak kita buka, makin banyak juga kan kesempatan untuk bantuan yang lebih banyak. Yose, boleh coba pegang kotak. Minta. Boleh coba pegang kotaknya turun ke jalan. Ini kalau kami dulu dari tahun 2011 sudah melakukan nih kondisinya karena masih agak sepi ya, karena masih pagi, jadi jalanan juga termasuk agak sepi. Nggak dilihat. Kak, minum Kak, air putih ada. Jadi lapangannya macam gula. Kalau untuk konsumsi itu dari ada donatur. Alhamdulillah kalau pagi ini Oh, jadi dari Ibu Ketum, Ketua Umum Pasaman. jadi pagi kok konsumsi Nah. disponsori oleh ibunya Pasaman ya, ibunya Arwin ya. Bundo Kanduang ya. Ayo, Bundo Kandangnya Pasaman. Kalau untuk makan siang? Tadi Ibu tuh telepon dia aja sediakan makan siang. Luar biasa. Jadi yang anak muda Pasaman, ayo Iya. ramekan Lampu Merah Glael. Turun sebanyak-banyaknya. Kalau untuk konsumsi sudah disponsori oleh istrinya Ketum Pasaman ya, Iya. dari istrinya Pak Arwin ya, Iya, Pak Arwin ya, istrinya Pak. Pak Arwin pribadi. Ibu Ernita Lina. Ibu Ernita Lina, beliau juga seorang aktivis sosial ya. Iya. Ini gambar orang ya kan? Orang ya. Ini adalah orang yang terkubur baru ditemukan nih waktu 2 hari setelah ya, 2 hari Iya. setelah gempa kalau nggak salah. Kondisi masjid Terus yang hilang itu sampai gini yang jempol ya. ada beberapa orang yang hilang. 5 orang yang hilang, 5 orang yang belum jumpa hilang. Nah, jadi Mungkin, masih ada 5 orang warga Pasaman yang hilang sampai sekarang belum ditemukan. Bagi Nusana Minang TV, kita juga kirimkan doa ya untuk warga Pasaman supaya mereka tabah ya menjalani musibah yang menimpa gitu. Dan mudah-mudahan yang hilang cepat diketemukan walaupun dalam kondisi apapun gitu ya, dalam kondisi apapun. Pagi ini baru turun 2 komunitas Orang Muda Pasaman bersama komunitas Bandung. Dan kalau nggak salah tadi malam Pak Sekjennya IKSB Damas Raya ya yang mau turun. Iya. Nah, pemuda Damas Raya kalau nggak salah akan turun juga hari ini.
Kalau Ramudo Pasaman anggotanya berapa orang Sampai yang terdata? sampai gini masih yang terdata yang bergabung di organisasi itu 83 orang. 83. Karena masih baru pelantikan. Baru pelantikan ya. Karena juga kan salam itu kan pergerakan dari Pasaman itu kan Sekarang nomor 1 pelantikan aja lah selesai ya kan. mudah-mudahan ya kan bisa dikembangkan, bisa dirangkul adik-adik awak. Ya itulah hikmahnya terkadang kan ada musibah baru nampak. Nah, di sana nih ungkapan dari Ketua Pasaman ya, hikmah di balik bencana. Jadi warga Pasaman yang dulunya Ramudo Pasaman ya Iya, khususnya ya, khususnya yang dulunya pemuda-pemuda. kurang kompak gitu kan, kurang solid. Jadi bencana itu rami gitu Iya, ya. Nah, malah sebenarnya bukan kurang kompak sih, karena nggak kenal mungkin ya, nggak kenal, nggak nggak tahu. Jadi mungkin ketika ada sekretariat, lah ada kepengurusan, nah beko akan banyak tuh pemuda-pemuda yang lain baru. Pasaman gabung Pasaman Barat dengan Pasaman Timur. Pasaman aja. Pasaman gabung berarti. Oh, Pasaman saja. Ya, Pasaman Barat. Pasaman Barat aja. Pasaman Barat. Ini Timur. kan namanya kan Pasaman. Pasaman Timur itu tidak ada Pasaman, dia Pasaman Barat. Oh, Pasaman dan Pasaman Barat. Iya. Oh, berarti ikut Pasaman. Iya. Yang bencana kini Pasaman. Yang bencana kan titik gempa kan Pasaman Barat. Imbasnya yang kebanyakan Pasaman Timur, yang bagian Pasaman. Titik gempanya di Pasaman Barat, tapi banyak yang korban terkena yang- Pasaman. Iya, Pasaman. Oh, di sana baru tahu ternyata bukan Pasaman Barat, Pasaman Timur. Pasaman sama Pasaman Barat. Pasaman dengan Pasaman Barat, Pasbar ya. iya. Kalau ikut ini adalah Pasaman. Pasaman. Oke, jadi pokoknya intinya mau dari Pasaman pun, mau Iya. dari luar Pasaman Iya. pun, ayo bergabung untuk penggalangan dana hari Iko. Ya, terbantu Ya, Seh. kita. Bagaimana Seh? Kita lanjut ke lokasi selanjutnya. lokasi selanjutnya. Baik, Ketua, Bapak, terima kasih waktunya. Semangat ya Pak. Iya, apa yang senior ya. Oh iya, punya- iya ya Pak. Nah, anak muda Pasaman nih, Bapak ini aja luar biasa semangatnya loh. Masa yang muda-muda kalah? Ayo ramekan dengan anak muda Pasaman di lampu merah Sungai Panas ya. Bapak semangat. Semangat 45. Semangat. Emang yang tua-tua itu lebih semangat dari yang muda-muda ya Pak. Oke Ketua, Ya, terima kasih waktunya. Tetap semangat ya. Semangat tetap. Dan jangan lupa ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Urang Awak. Awak. Oke. Pak, makasih. Pak. Terus anak Minang TV, host kita nih galau kayaknya. Jadi kita mau lanjut. Lanjut ke titik penggalangan dana di Simpang Kaliban. Iya. Bottom Center. Kita akan menyisir Gema Minang lagi. Generasi muda Minang cabang-cabang. Tutup aja. Oke, di sana kita lanjut ke titik-titik berikutnya ya. Ini baru satu titik di lampu merah Gelael. Bersama Ramudo Pasaman. Ya, dan kita akan melihat di titik-titik lainnya ada Gema Minang dan IKSB cabang yang bergerak. Oke, jangan lupa ikuti kami terus, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Oh.